Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story, semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Gempar, Deddy Corbuzier menangis di pengajian Gus Ikdam, jamaah terharu. Siapa sangka seorang Deddy Corbuzier, yang dikenal dengan ketegasan dan skeptisismenya, tiba-tiba hadir di sebuah majelis ilmu. Bukan hanya sekadar datang, tetapi ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hatinya bergetar, air matanya jatuh, dan ia mulai mempertanyakan makna hidup yang selama ini ia jalani. Apa yang sebenarnya terjadi di pengajian itu? Mengapa seorang figur publik yang begitu logis dan rasional bisa sampai menangis di hadapan ribuan jamaah? Sebuah perjalanan spiritual yang tak terduga, penuh haru dan renungan, siap mengguncang hati Anda. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan solawat ini, kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dan hidup kita dipenuhi berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Bagi yang menekan tombol subscribe, semoga Allah membukakan pintu rezeki yang luas, melimpahkan keberkahan, dan memudahkan segala urusan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak sampai akhir dan rasakan sendiri getaran emosinya. Malam itu, ribuan jamaah memadati halaman pesantren tempat Gus Ikdam menggelar pengajian rutin. Udara sejuk menyelimuti, tapi suasana di sana hangat dengan lantunan solawat yang menggema. Lampu-lampu menerangi wajah-wajah penuh ketenangan, sementara sang ulama karismatik duduk di atas panggung sederhana, siap menyampaikan ceramahnya. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah ketika dari kejauhan seseorang dengan sosok yang sangat familiar melangkah masuk ke tengah lautan manusia. Beberapa jamaah mulai berbisik-bisik, sebagian lain menoleh dengan mata membelalak. Astagfirullah, itu Deddy Corbuzier. Suara seorang ibu terdengar lirih, diikuti riuh rendah yang semakin membesar. Sosok bertubuh tegap itu berjalan perlahan, mengenakan kemeja hitam dengan tangan di saku celana. Wajahnya tetap datar, tapi matanya menyapu sekeliling, seolah mencari sesuatu. Jamaah yang awalnya duduk tertib mulai gelisah, sebagian berdiri, mencoba meyakinkan pandangan mereka sendiri. Seorang santri yang tengah mengatur barisan mendadak terdiam, mulutnya menganga tanpa sadar. Kehebohan semakin menjadi ketika beberapa orang mulai mengangkat ponsel mereka, mengabadikan momen yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Astaga, dia beneran datang! Seru seorang pemuda yang langsung menyiarkan live streaming di media sosial. Gus Ikdam, yang sejak tadi duduk tenang, tersenyum tipis. Sorot matanya tetap teduh, seolah ia sudah tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang berbeda. Ia mengangkat tangan kanan sedikit, memberi isyarat agar jamaah kembali tenang. Subhanallah, ini malam yang penuh berkah, ucapnya dengan suara lembut, tapi cukup kuat untuk meredam riuhnya suasana. Perlahan, keramaian mereda, meskipun bisik-bisik masih terdengar di sana-sini. Deddy kini telah sampai di barisan depan, tak jauh dari panggung tempat Gus Ikdam duduk. Sesaat, ada keheningan yang menyesakkan. Semua mata tertuju pada pria bertubuh kekar itu, menunggu apa yang akan ia lakukan. Apakah ia hanya datang sekadar melihat? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Jamaah menahan napas ketika Deddy akhirnya menundukkan kepala sedikit, lalu mengangkat tangan ke dada, memberi salam dengan penuh hormat. Assalamualaikum, Gus, ucapnya dengan suara berat namun penuh ketulusan. Seakan tersambar petir di siang bolong, beberapa jamaah tak kuasa menahan emosi mereka. Seorang ibu langsung menangis terisak, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Masya Allah, Deddy Corbuzier datang ke majelis ilmu. Ini nyata, gumamnya sambil meneteskan air mata. Para santri saling berpandangan, mencoba mencerna keajaiban yang sedang mereka saksikan. Beberapa orang bahkan bergetar, tak menyangka bahwa malam ini menjadi saksi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pengajian biasa. Gus Ikdam tersenyum lebar dan mengulurkan tangan. Waalaikumsalam, Mas Deddy. Silakan duduk, malam ini kita belajar bersama, katanya, mengundang pria itu untuk bergabung. Deddy mengangguk, lalu melangkah pelan menuju kursi yang telah disiapkan. Jamaah masih dalam keadaan setengah sadar, seakan tak percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah kenyataan. Kamera-kamera ponsel terus merekam, tapi di balik semua kehebohan itu, ada satu pertanyaan yang menggantung di benak setiap orang.
Apa yang sebenarnya membawa Deddy Corbuzier ke tempat ini? Tanpa mereka sadari, malam ini akan menjadi malam yang tidak akan terlupakan. Sebuah perjalanan baru akan dimulai, bukan hanya bagi Deddy, tapi juga bagi semua orang yang menyaksikannya. Sejenak, suasana terasa seperti membeku. Ribuan pasang mata masih tertuju pada sosok Deddy Corbuzier yang kini duduk di barisan depan, tepat di hadapan Gus Ikdam. Bisik-bisik kecil terus terdengar, beberapa jamaah masih sulit mempercayai apa yang mereka saksikan. Seorang santri muda berbisik kepada kawannya, "Ini bukan mimpi, kan? Kenapa beliau ada di sini?" Yang lain hanya menggeleng, matanya masih terpaku pada pria bertubuh kekar yang kini duduk dengan tangan terlipat di pangkuannya. Ekspresinya tetap tenang, namun matanya menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Tiba-tiba, seorang ibu dari barisan belakang histeris. "Ya Allah, ini pertanda besar. Ini bukti dakwah Gus Ikdam diterima luas," serunya, diiringi beberapa jamaah yang mulai meneteskan air mata. Beberapa orang mengangguk setuju, sementara yang lain tampak mencoba menenangkan diri. Keheningan yang menegangkan itu akhirnya dipatahkan oleh suara lembut tapi penuh wibawa dari Gus Ikdam. "Subhanallah, Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa," ucapnya, suaranya menggema di seluruh majelis. "Mungkin sebagian dari kalian kaget, tapi ingatlah, siapapun yang mencari ilmu, siapapun yang ingin mendekat kepada Allah, dia adalah saudara kita." Pernyataan itu seketika meredakan kegaduhan. Jamaah yang tadinya gelisah kini mulai mengangguk-angguk, beberapa tampak merasa malu karena sempat berprasangka. Deddy sendiri tampak sedikit lebih tenang, meskipun sorotan mata ribuan orang masih tertuju padanya. Ia menelan ludah, mencoba menguasai dirinya. Seumur hidupnya, ia terbiasa menjadi pusat perhatian, tapi malam ini berbeda. Ia berada di tengah lautan manusia yang tidak melihatnya sebagai selebriti, melainkan sebagai seseorang yang sedang mencari sesuatu. Dan itu membuatnya merasa kecil. Dengan senyuman hangat, Gus Ikdam menatap Deddy dan berkata, "Mas Deddy, apa yang membawa Anda ke sini malam ini?" Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Deddy, jawabannya tidak mudah. Ia menarik napas dalam, lalu mengangkat wajahnya. "Saya penasaran, Gus," katanya akhirnya, suaranya dalam dan berat. "Saya banyak mendengar tentang majelis ini, tentang Gus, dan saya ingin merasakannya sendiri." Jawaban itu membuat beberapa orang kembali terisak. Seorang santri tua yang duduk di dekat panggung bergetar, tangannya mengepal di atas lututnya. "Masya Allah, hati siapa yang tahu kapan akan terketuk," gumamnya. Gus Ikdam tersenyum lebar. "Alhamdulillah, penasaran adalah awal dari perjalanan, Mas Deddy," ujarnya. "Banyak orang penasaran, tapi tidak semua punya keberanian untuk melangkah ke tempat yang asing bagi mereka. Malam ini, Mas Deddy sudah mengambil langkah besar." Jamaah mengangguk-angguk setuju, beberapa mulai menitikkan air mata. Keheningan yang penuh makna menyelimuti majelis, seolah semua orang menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa, bukan sekadar kedatangan seorang figur publik, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Deddy mengangguk pelan, matanya sedikit berkaca-kaca, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Ia tidak pernah menyangka akan merasakan suasana seperti ini, suasana yang begitu hangat, begitu menerima. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal pasti, malam ini bukan sekadar pengalaman biasa. Malam ini bisa jadi adalah titik balik dalam hidupnya. Gus Ikdam kembali menatap para jamaah, lalu berkata dengan suara lembut, "Mari kita lanjutkan pengajian kita, dan malam ini, kita semua belajar bersama." Dengan itu, suasana majelis kembali hening, tapi hati setiap orang di sana kini dipenuhi rasa haru dan keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam semakin larut, tetapi suasana di majelis itu justru semakin hidup. Jamaah yang semula gempar mulai kembali tenang, meskipun ada yang masih sesekali menoleh ke arah Deddy Corbuzier, seolah ingin memastikan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah ilusi. Suara Gus Ikdam kembali menggema, lembut namun berwibawa, memenuhi setiap sudut ruangan. "Saudara-saudara sekalian, malam ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Dan saya yakin, setiap tamu yang datang ke majelis ilmu pasti memiliki alasan yang kuat," katanya sambil tersenyum, menatap Deddy yang duduk tak jauh darinya. Deddy, yang biasanya begitu percaya diri di depan kamera dan mikrofon, kini justru merasa gugup. Ia menelan ludah, lalu mengangkat wajahnya, berusaha menjaga ketenangan.
Saya sudah lama ingin datang ke majelis seperti ini, Gus, ucapnya pelan. Suaranya terdengar sedikit bergetar, tapi jelas. Saya ingin memahami sesuatu yang selama ini terasa jauh dari saya. Saya ingin belajar. Jamaah yang mendengar perkataan itu terdiam, beberapa terlihat saling berpandangan dengan mata berkaca-kaca. Gus Ikdam mengangguk penuh pengertian. Masya Allah, keinginan untuk belajar adalah tanda bahwa hati sedang dibukakan oleh Allah, katanya. Setiap manusia punya perjalanan spiritualnya masing-masing, dan tak ada yang kebetulan. Malam ini, Mas Dedi tidak datang ke sini karena kebetulan, tetapi karena Allah yang menggerakkan hati dan langkahnya. Suasana semakin hening, udara di sekitar terasa berat, seolah setiap kata yang diucapkan oleh sang ulama meresap dalam hati setiap orang yang hadir. Dedi terdiam sejenak, matanya menatap lurus ke depan. Ia, yang biasanya penuh logika dan rasionalitas, malam ini merasa sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, ada perasaan yang menghangatkan dadanya. Saya sering mendengar orang berbicara tentang hidayah, tentang ketenangan batin, lanjutnya, suaranya kini lebih mantap. Tapi saya ingin merasakannya sendiri. Saya ingin tahu apakah yang saya cari selama ini ada di sini. Seorang santri di barisan belakang tiba-tiba menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar menahan tangis. Gus Ikdam tersenyum lebar, lalu menatap para jamaah. Lihatlah, saudara-saudaraku, ujarnya. Banyak orang yang lahir dalam Islam, tetapi belum tentu merasa dekat dengan Allah. Dan ada pula yang lahir di luar Islam, tetapi Allah sendiri yang menuntunnya mendekat. Siapa kita sampai berani menghakimi siapa yang lebih berhak mendapat hidayah? Kalimat itu seperti tamparan lembut bagi banyak jamaah. Beberapa yang tadi masih dipenuhi rasa penasaran kini mulai melihat kehadiran Dedi dari sudut pandang yang berbeda. Dedi menarik napas panjang, merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, bukan ketakutan, bukan keraguan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar darinya. Gus Ikdam menepuk pundaknya dengan lembut. Malam ini, kita semua belajar bersama, Mas Dedi, katanya. Dan pelajaran pertama adalah, Allah selalu punya caranya sendiri untuk mengetuk hati seseorang. Malam itu, di tengah gemerlap lampu dan ribuan hati yang bergetar, sebuah perjalanan baru pun dimulai. Pengajian berlanjut, tetapi bagi Deddy Corbuzier, suasana terasa berbeda. Setiap kata yang diucapkan oleh Gus Ikdam seakan langsung menembus ke dalam dadanya, menimbulkan getaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, sang ulama membahas tentang arti keikhlasan, bagaimana manusia sering terjebak dalam pencarian duniawi, tetapi tetap merasa kosong. Kita bisa memiliki segalanya, harta, popularitas, kekuasaan, tapi jika hati kita jauh dari Allah, semuanya terasa hampa, ucap Gus Ikdam, suaranya lembut namun menusuk. Dedi menelan ludah, tangannya mengepal di pangkuannya. Kata-kata itu seperti mencerminkan sesuatu yang selama ini ia rasakan, tetapi tak pernah ia akui. Dedi menatap lurus ke arah panggung, tapi pikirannya mulai berkelana ke masa lalu. Ia mengingat perjalanan hidupnya, dari seorang pesulap terkenal, lalu bertransformasi menjadi seorang podcast sukses. Ia sudah mencapai banyak hal yang diimpikan banyak orang. Namun, mengapa tetap ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun? Malam ini, di tengah lautan manusia yang duduk bersimpuh dengan khusyuk, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, ketenangan. Bukan ketenangan yang dibuat-buat, bukan ketenangan yang lahir dari pencapaian duniawi, tetapi ketenangan yang terasa datang dari sesuatu yang lebih tinggi. Sementara itu, di antara jamaah, banyak yang diam-diam memperhatikan ekspresi Dedi. Beberapa santri yang awalnya hanya menganggap kedatangannya sebagai sensasi kini mulai melihat sesuatu yang lain dalam dirinya. Seorang pemuda yang duduk di sampingnya mencuri pandang dan melihat rahang Dedi mengeras, seolah menahan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Masya Allah, mungkin inilah saatnya, bisik pemuda itu, lalu menunduk, berdoa dalam hati agar Dedi benar-benar menemukan apa yang ia cari. Tiba-tiba, Gus Ikdam mengalihkan pandangannya ke arah Dedi dan tersenyum. Mas Dedi, panggilnya lembut. Dedi tersentak, seolah tersadarkan dari lamunannya. Apa yang Anda rasakan saat ini? Tanya sang ulama, suaranya penuh kehangatan. Dedi terdiam, ia menundukkan kepala, lalu menarik napas panjang. Dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mendesak ingin keluar.
Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Jamaah menahan napas, menunggu dengan harap-harap cemas. Akhirnya, dengan suara yang serak, Dedi menjawab. "Saya tidak tahu harus berkata apa, Gus," ucapnya pelan. "Tapi ada sesuatu di sini." Ia menepuk dadanya perlahan. "Sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya." Suasana semakin hening, seolah ribuan manusia yang hadir di sana ikut merasakan apa yang sedang berkecamuk di hati Dedi. Beberapa orang mulai meneteskan air mata, bukan karena kesedihan, tetapi karena mereka tahu, mereka sedang menyaksikan sebuah hati yang sedang diketuk oleh cahaya hidayah. Gus Ikdam tersenyum lembut, matanya berbinar penuh kasih. "Mas Dedi, ketenangan yang Anda rasakan adalah anugerah. Itu tanda bahwa Allah sedang mengajak Anda untuk mendekat," ujarnya. "Tak semua orang mendapat kesempatan itu. Maka, ketika hati Anda tergerak, jangan ragu untuk melangkah." Dedi kembali terdiam. Ia tidak menjawab, tetapi sorot matanya sudah cukup mengatakan segalanya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia berada di tempat yang benar, di waktu yang tepat. Sementara langit semakin pekat, pengajian terus berlanjut. Namun, bagi Dedi, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Ia tidak tahu kemana langkah ini akan membawanya, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi takut. Ia siap mengikuti kemana suara hatinya membimbing. Malam semakin larut, tetapi suasana di majelis itu terasa semakin khusyuk. Lantunan doa dan solawat menggema, mengisi setiap sudut ruangan dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Deddy Corbuzier masih duduk di barisan depan, diam dalam lamunannya. Hatinya bergetar hebat. Ia mencoba mengendalikan dirinya, tetapi ada sesuatu di dalam dadanya yang terus mendesak keluar, perasaan yang begitu asing, namun begitu nyata. Seumur hidupnya, ia selalu mengandalkan logika, tetapi malam ini, ia merasa logika tak lagi mampu menjelaskan apa yang ia alami. Di tengah keheningan yang menyelimuti, tiba-tiba terdengar isakan lirih dari barisan belakang. Seorang ibu parubaya tampak menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ya Allah, malam ini aku melihat keajaiban," bisiknya di antara tangisnya. Tangis itu seperti efek domino, beberapa jamaah mulai terisak, merasakan keharuan yang sama. Mereka tidak mengenal Dedi secara pribadi, tetapi mereka tahu bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi dalam dirinya. Sebuah hidayah yang tengah turun, dan mereka menjadi saksi atas momen itu. Dedi menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi yang semakin mendesak di dadanya. Namun, semakin ia berusaha menahannya, semakin kuat rasa itu menghantamnya. Ia menunduk dalam-dalam, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Dan di saat itulah, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi, air mata mengalir dari kedua matanya. Air mata yang bukan karena kesedihan, bukan karena kehilangan, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Deddy Corbuzier menangis. Gus Ikdam yang sejak tadi memperhatikannya tersenyum lembut. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menepuk bahu Dedi dengan penuh kasih. Sentuhan itu seolah menjadi isyarat bahwa tidak apa-apa untuk menangis, tidak apa-apa untuk melepaskan semua yang selama ini ia tahan. Beberapa santri yang duduk di sekitarnya ikut menunduk, menahan tangis yang ikut menyeruak dari dada mereka. Mereka sadar, mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tak bisa dinilai dengan logika, hati yang selama ini tertutup, kini mulai terbuka. Di tengah keharuan itu, suara Gus Ikdam kembali terdengar, lembut dan penuh makna. "Menangislah jika hatimu merasa penuh," ucapnya. "Karena setiap air mata yang jatuh dalam pencarian Tuhan adalah air mata yang akan membawa cahaya." Kata-kata itu menembus hati Dedi. Ia menegakkan kepalanya, menatap Gus Ikdam dengan mata yang kini memerah karena tangis. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya, tetapi sorot matanya berkata banyak. Ia tidak lagi ragu. Ia tahu bahwa malam ini bukan kebetulan. Malam ini adalah panggilan. Jamaah yang menyaksikan momen itu semakin terisak. Beberapa santri bahkan menutup wajah mereka, terharu melihat bagaimana seorang pria yang begitu dikenal dengan keteguhan dan ketegasannya kini duduk dengan hati yang terbuka. Dedi menarik napas panjang, lalu mengusap air matanya. Ia tersenyum kecil, seolah baru saja melepaskan beban yang selama ini menghimpit dadanya. "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menangis di tempat seperti ini," katanya dengan suara serak. Gus Ikdam tertawa kecil, lalu berkata, "Itulah keajaiban hati, Mas Dedi. Ketika ia diketuk oleh cahaya, tak ada yang bisa menolaknya." Malam itu,
Dalam lautan manusia yang bersimpuh di hadapan Tuhan, satu hati telah menemukan titik terang. Perjalanan Deddy Corbuzier belum berakhir, sebaliknya, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Jamaah yang hadir menyaksikan bukan sekadar seorang publik figur yang datang ke pengajian, tetapi seorang manusia yang sedang kembali menemukan makna sejati dalam hidupnya. Dan dalam hati setiap orang di sana, mereka tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah momen yang akan dikenang selamanya. Deddy Corbuzier masih terduduk diam di tengah majelis, dadanya naik turun mencoba mengatur napasnya yang berat. Air mata yang baru saja ia seka masih meninggalkan jejak di wajahnya. Ia, yang selama ini dikenal dengan ketegasan dan skeptisismenya, malam ini merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang selama ini tak pernah ia izinkan masuk ke dalam hatinya. Suasana di sekelilingnya masih syahdu, para jamaah menunduk dalam doa, seolah ingin ikut merasakan perjalanan spiritual yang sedang dialami Deddy. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kelembutan. Tanpa berkata apa-apa, beliau mengambil gelas air putih yang ada di depannya dan menyerahkannya pada Deddy. "Minumlah, Mas Deddy," ucapnya singkat, namun penuh makna. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Deddy menerima gelas itu dan meneguknya perlahan. Air itu terasa begitu segar, seolah menenangkan gejolak yang berkecamuk dalam dirinya. Ia menatap Gus Ikdam dengan mata penuh tanda tanya, seolah ingin bertanya, apa yang sedang terjadi padaku? Mengapa aku merasa seperti ini? Gus Ikdam tersenyum, seakan mengerti kegelisahan yang ada di benak Deddy. "Setiap orang punya jalannya sendiri untuk menemukan cahaya, Mas," ujarnya lembut. "Kadang, kita sibuk mencari jawaban di luar sana, padahal jawaban itu sudah lama ada di dalam hati kita sendiri. Kita hanya perlu membiarkannya berbicara." Kata-kata itu kembali menghantam perasaan Deddy. Ia terdiam, memejamkan mata sejenak, mencoba mencerna semuanya. Selama ini, ia merasa sudah mencapai segalanya, ketenaran, kesuksesan, kekayaan. Tapi mengapa baru sekarang ia merasa benar-benar hidup? Jamaah yang hadir menyaksikan momen ini dengan mata berkaca-kaca. Mereka sadar bahwa mereka sedang melihat seseorang yang tengah mengalami perjalanan spiritual yang luar biasa. Seorang pria yang mungkin selama ini tak pernah mereka bayangkan akan duduk di majelis ilmu, kini duduk dengan penuh kerendahan hati, menerima setiap untaian hikmah yang disampaikan. Seorang santri di barisan depan berbisik pelan, "Hidayah itu rahasia Allah. Tidak ada yang bisa menebak kapan dan bagaimana ia datang." Deddy akhirnya membuka mata, lalu menatap Gus Ikdam dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan di sana, tetapi juga ada kebingungan. "Gus," katanya pelan, suaranya masih serak karena tangis yang tadi sempat pecah. "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi semua orang yang mendengarnya tahu bahwa itu bukan sekadar pertanyaan biasa. Itu adalah tanda bahwa Deddy telah siap melangkah lebih jauh, bahwa ia telah siap untuk menerima sesuatu yang selama ini mungkin ia abaikan. Gus Ikdam tersenyum lebar, lalu menepuk bahu Deddy dengan penuh kehangatan. "Lanjutkan perjalananmu, Mas Deddy," katanya. "Jangan terburu-buru, jangan takut. Hati yang sudah terketuk, insya Allah akan menemukan jalannya sendiri." Deddy mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak lagi berjalan sendirian. Ada sesuatu yang membimbingnya, sesuatu yang lebih besar dari logika, lebih kuat dari segala pencapaiannya selama ini. Malam ini, ia bukan hanya sekadar datang ke pengajian. Malam ini, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Pengajian pun ditutup dengan doa, dan ribuan jamaah mulai bersiap untuk pulang. Namun, di hati mereka, momen yang baru saja terjadi akan terus membekas. Mereka telah menjadi saksi atas sesuatu yang luar biasa, saksi atas seseorang yang telah memulai langkahnya menuju cahaya. Deddy menatap langit yang gelap, tetapi entah mengapa, malam ini terasa lebih terang dari sebelumnya. Malam semakin larut, tetapi hati Deddy Corbuzier justru terasa semakin terang. Jamaah mulai berangsur-angsur meninggalkan lokasi pengajian, namun beberapa orang masih berkumpul, tak ingin melewatkan momen bersejarah yang baru saja mereka saksikan. Deddy tetap duduk di tempatnya, tatapannya kosong menembus gelapnya malam. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasakan kedamaian, tetapi di saat yang sama, juga sebuah ketakutan, bukan ketakutan yang biasa, melainkan ketakutan akan langkah selanjutnya. Gus Ikdam, yang sejak tadi masih duduk di sampingnya, tersenyum penuh pengertian.
Mas Dedi, panggilnya lembut, membuat Dedi tersadar dari lamunannya. Perjalananmu baru saja dimulai, tidak perlu terburu-buru, cukup biarkan hatimu yang membimbing. Dedi mengangguk pelan, lalu menarik napas panjang. Saya merasa seperti seseorang yang baru saja lahir kembali. Gus, ucapnya, suaranya masih terdengar berat. Tapi di saat yang sama, saya takut. Takut jika saya tak mampu menjaga perasaan ini, takut jika saya kembali ke kehidupan saya yang dulu. Gus Ikdam tersenyum, menepuk bahu Dedi dengan penuh kelembutan. Hidayah adalah anugerah, tetapi menjaganya adalah ujian, ujarnya. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna, Mas Dedi. Allah hanya ingin kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu. Kata-kata itu begitu menusuk ke dalam hati Dedi. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa perubahan harus terjadi secara drastis, bahwa jika seseorang ingin menjadi lebih baik, ia harus meninggalkan semua yang lama dalam sekejap. Namun kini, ia mulai memahami bahwa perjalanan spiritual bukanlah soal kecepatan, melainkan soal konsistensi. Tiba-tiba, seorang santri muda yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan memberanikan diri untuk mendekat. Wajahnya masih terlihat sedikit ragu, tetapi akhirnya ia berkata, Mas Dedi, saya hanya ingin mengucapkan sesuatu. Dedi menoleh, menatap pemuda itu dengan sorot mata penuh tanya. Saya dulu juga seseorang yang jauh dari agama, lanjut santri itu dengan suara bergetar. Tapi Allah menunjukkan jalannya. Saya tahu perasaan yang Mas Dedi rasakan sekarang. Jangan takut, karena selama kita berniat mendekat kepada Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dedi menatap pemuda itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tak menyangka bahwa seseorang yang bahkan belum pernah ia kenal bisa memahami apa yang ia rasakan. Ia mengangguk pelan, lalu menjabat tangan pemuda itu dengan erat. Terima kasih, ucapnya tulus. Malam ini, ia merasa tidak sendirian. Malam ini, ia menyadari bahwa ada begitu banyak orang yang telah lebih dulu melewati jalan ini, dan mereka semua siap menyambutnya dengan tangan terbuka. Tak lama kemudian, Gus Ikdam berdiri, mengajak Dedi untuk ikut beranjak. Mari, Mas Dedi, istirahatlah malam ini. Besok, perjalanan masih panjang. Dedi mengangguk dan mengikuti sang ulama dengan langkah yang terasa lebih ringan. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, malam ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Ia telah menemukan cahaya, dan kini tugasnya adalah menjaga agar cahaya itu tetap bersinar di dalam hatinya. Saat Dedi berjalan meninggalkan tempat pengajian, beberapa jamaah masih menatapnya dengan haru. Mereka tahu bahwa yang baru saja mereka saksikan bukan sekadar seorang publik figur yang datang ke majelis ilmu, tetapi seseorang yang hatinya telah diketuk oleh hidayah. Dan dalam hati mereka semua hanya bisa berdoa, semoga langkah yang baru dimulai ini bisa terus berlanjut hingga ke titik tertinggi dari pencarian seorang manusia, kedekatan sejati dengan Sang Pencipta. Malam itu, di perjalanan pulang dari pengajian, Deddy Corbuzier duduk di dalam mobil dengan pandangan kosong menatap keluar jendela. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang berpendar samar. Hatinya masih dipenuhi gejolak yang sulit ia jelaskan. Ada ketenangan, tetapi juga ada ketakutan. Ada kebahagiaan, tetapi juga ada kekhawatiran. Ia tahu bahwa hidupnya baru saja berubah, tetapi ia belum tahu seperti apa masa depannya setelah ini. Apakah aku benar-benar siap untuk ini? Tanyanya dalam hati. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang tak ia sangka, istrinya, Sabrina. Mas, aku lihat di media sosial tentang pengajian tadi. Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku menangis melihat videonya. Aku bangga padamu. Dedi terdiam membaca pesan itu. Seumur hidupnya, ia jarang mendapat pesan dengan nada seperti ini dari istrinya. Biasanya, obrolan mereka selalu lugas dan to the point. Namun malam ini, bahkan dari tulisan di layar ponselnya, Dedi bisa merasakan bahwa Sabrina benar-benar tersentuh. Ia menghela napas panjang, kemudian membalas, aku juga nggak tahu kenapa aku bisa ada di sana. Tapi rasanya, ada sesuatu yang membawaku ke tempat itu. Tak lama, pesan balasan masuk. Mungkin ini jalannya, Mas. Mungkin ini jawaban dari semua kegelisahan yang selama ini kamu rasakan. Dedi menatap pesan itu lama, lalu menaruh ponselnya di pangkuan. Kata-kata itu terasa begitu benar. Selama ini, ia selalu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang tak bisa ia isi dengan kesuksesan, ketenaran, atau bahkan keluarga.
Dan malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa telah menemukan jawabannya. Mobil melaju melewati sebuah masjid yang masih terang benderang. Beberapa orang terlihat duduk di serambi, berbicara dengan tenang setelah selesai salat. Dedi menatap pemandangan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia teringat bagaimana dulu ia menganggap ibadah sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak ia pahami. Namun malam ini, melihat orang-orang yang beribadah dengan damai, ia justru merasa iri. Bagaimana rasanya bisa sedekat itu dengan Tuhan? Tiba-tiba, sopirnya bertanya, "Mas Dedi, besok ada jadwal podcast lagi?" "Iya." Pertanyaan itu membuat Dedi kembali tersadar. Dunia lamanya masih menunggunya. Kehidupan yang ia bangun dengan kerja kerasnya masih ada di sana, dan ia tak bisa begitu saja meninggalkannya. Namun, ia tahu bahwa ada sesuatu yang harus berubah. Ia tidak bisa lagi menjalani hidupnya seperti sebelumnya. "Iya, ada," jawabnya singkat. "Tapi, mungkin nanti aku akan membahas sesuatu yang berbeda." Ia menatap keluar jendela sekali lagi, lalu tersenyum kecil. Malam ini telah mengubahnya, tetapi ini baru permulaan. Ia masih harus mencari jalannya sendiri, menemukan keseimbangan antara dunia yang telah ia bangun dan dunia baru yang kini mulai ia masuki. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan cahaya yang telah ia temukan malam ini padam. Ia akan merawatnya, menjaganya, dan membiarkannya menuntunnya ke jalan yang lebih baik. Mobil akhirnya berhenti di depan rumahnya. Dedi menghela napas, lalu melangkah keluar. Ia menatap langit yang gelap, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Ada sesuatu yang lebih besar yang kini menyertainya, sesuatu yang tak terlihat, tetapi terasa begitu nyata. Dan dengan keyakinan itu, ia melangkah masuk ke dalam rumah, siap menghadapi hari esok dengan hati yang baru. Perjalanan Deddy Corbuzier dalam kisah ini adalah sebuah refleksi tentang pencarian makna dalam hidup. Dari seorang pria yang mengandalkan logika dan rasionalitas, ia menemukan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemahaman manusia, sebuah cahaya yang menuntunnya menuju ketenangan yang selama ini ia cari. Namun, perjalanan ini bukanlah akhir. Sebaliknya, ini adalah awal dari langkah-langkah baru yang akan membawanya lebih dekat kepada kebenaran dan makna hidup yang sejati. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Kami berharap kisah ini bisa memberikan inspirasi dan membuka perspektif baru tentang perjalanan spiritual seseorang. Setiap manusia memiliki jalannya sendiri dalam menemukan cahaya, dan tidak ada yang terlambat untuk kembali kepadanya. Cerita ini hanyalah fiksi belaka, dibuat untuk hiburan dan inspirasi semata. Segala kesamaan nama, tempat, atau kejadian dengan dunia nyata hanyalah kebetulan dan tidak bermaksud untuk menggambarkan kejadian atau individu secara nyata. Semoga kisah ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Terima kasih atas dukungan dan waktu yang telah Anda luangkan untuk membaca cerita ini. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.